Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Herwandi, saya staf pengajar sosiologi di SMA Wanayasa kelas 3 IPS. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk membahas tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Banyak bentuk-bentuk dari perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Salah satunya di sini saya akan uraikan ada 6 ada 6 bentuk perubahan sosial. Yang pertama, bentuk perubahan sosial yang lambat atau dikenal dengan istilah evolusi. Pada perubahan sosial yang lambat ini atau secara evolusi ini, biasanya dalam prosesnya itu berlangsung secara lama dengan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Dalam evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa direncanakan. Nah, biasanya perubahan-perubahan secara evolusi ini biasanya perubahan yang bisa dikatakan sifatnya alamiah, ya. Karena tidak melalui sebuah perencanaan, jadi berlangsung dengan sendirinya melalui sebuah proses alam. Kemudian yang kedua, perubahan sosial yang sifatnya atau perubahan yang cepat atau revolusi. Nah, dalam kehidupan sosial, perubahan yang cepat ini kadangkala bisa terjadi, ya, atau bisa juga mendadak. Nah, biasanya dalam perubahan revolusi ini biasa juga dikarenakan adanya sebuah perencanaan. Sebuah perencanaan yang kadang belum terrealisasi, akhirnya terjadi secara tiba-tiba. Bahkan biasanya perubahan yang cepat ini biasanya selalu ada persiapan, ada perencanaan dari pihak-pihak yang ingin merubah yang ingin melakukan perubahan-perubahan. Nah, istilah revolusi di sini biasanya sering dilakukan dalam sebuah perjuangan, dulu dalam memperoleh kemerdekaan kita. Ada istilah revolusioner. Jadi dalam perubahan cepat ini biasanya segala sesuatunya itu direncanakan dengan matang. Termasuk resiko-resiko dalam kegagalan dalam perubahan tersebut. Kemudian yang ketiga, bentuk dari yang ketiga yaitu perubahan kecil. Nah, perubahan-perubahan kecil ini perubahan yang terjadi pada perubahan terutama dalam kehidupan sosial. Ini sering terjadi pada unsur-unsur struktur sosial dan pengaruhnya itu tidak membawa pengaruh secara langsung kepada masyarakat. Biasanya perubahan-perubahan kecil ini terjadi pada aspek-aspek kehidupan yang tidak terlalu menguasai hajat hidup orang banyak. Jadi hanya pada segi-segi kehidupan tertentu. Sehingga ketika terjadi sebuah perubahan, maka efek atau dampaknya itu tidak bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Ya, kalau kita ambil contoh seperti pada mode-mode pakaian, kemudian mode-mode rambut, perubahan mode pakaian. Itu salah satu contoh perubahan-perubahan kecil yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dan itu pengaruhnya hanya pada segelintir kalangan masyarakat saja. Sepertinya juga perubahan-perubahan kecil itu bisa dalam bentuk perubahan harga-harga pada barang-barang yang sifatnya mewah, ya. Di mana kebutuhan barang mewah ini tidak terlalu dibutuhkan oleh orang banyak, hanya kalangan-kalangan tertentu. Sehingga ketika terjadi perubahan harga barang-barang tersebut, maka tidak dirasakan langsung, ya, oleh masyarakat luas.
Kemudian yang kedua, perubahan besar. Nah, perubahan sosial yang dianggap besar ya, atau perubahan sosial yang dianggap besar ini perubahan yang terjadi dengan membawa pengaruh yang sangat luas sekali yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat banyak. Nah, kalau kita contohkan seperti terjadinya perubahan pada terjadi perubahan kenaikan harga BBM. Walaupun perubahannya kalau dilihat nominalnya kecil, tetapi dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Dan itu bisa langsung dirasakan. Ketika hari ini naik, maka besoknya masyarakat bisa akan merasakan perubahan-perubahan dampaknya. Jadi walaupun misalkan sedikit perubahannya, tapi dampaknya itu luas. Seperti kenaikan harga-harga sembako, ya. Kemudian naiknya harga bahan bakar. Kemudian kenaikan tarif listrik. Karena apa? Karena kebutuhan-kebutuhan ini, listrik, kemudian bahan bakar, kemudian bahan kebutuhan sembako, itu adalah kebutuhan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sehingga sedikit saja kenaikan itu bisa langsung dirasakan. Nah, itu mengenai perubahan besar ya. Jadi perubahan lambat, perubahan cepat, perubahan kecil, perubahan besar. Nah, kemudian dalam kehidupan masyarakat ada juga dikenal dengan perubahan. Ada perubahan yang dikehendaki atau direncanakan, dan juga ada perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan. Bicara tentang perubahan yang tidak yang direncanakan atau dikehendaki, ini biasanya proses perubahan ini melalui suatu perencanaan yang matang oleh pihak-pihak yang ingin melakukan sebuah perubahan. Jadi segala sesuatunya disiapkan, nah, sehingga antisipasi solusi untuk mengantisipasi kegagalan itu sudah ada ya. Itu dalam perubahan-perubahan yang direncanakan. Jadi disusun sedemikian rupa untuk mengantisipasi resiko-resiko kegagalan. Biasanya perubahan-perubahan yang direncanakan itu oleh pihak-pihak tertentu ya, yang jauh-jauh hari mungkin sudah persiapannya sudah matang. Nah, itu mengenai perubahan yang direncanakan. Kemudian yang terakhir ada lagi yang disebut dengan perubahan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan ini proses terjadinya di luar dugaan oleh dari kalangan pihak-pihak ya, baik oleh masyarakat atau pihak-pihak penguasa. Nah, dalam perubahan yang tidak dikehendaki ini biasanya bisa bentuknya bencana ya, bencana alam, kemudian kejadian peristiwa-peristiwa yang kecelakaan, kemudian banyaklah kejadian-kejadian. Jadi di luar nalar, kadang di luar nalar manusia, seperti halnya gempa bumi, kemudian tsunami. Itu adalah akibat dari semua itu terjadi perubahan-perubahan baik dalam struktur geografis alam maupun pada bahkan bisa merubah pada tatanan kehidupan masyarakat. Seperti halnya dampak dari banjir, dampak dari tsunami, dampak dari gempa, semua infrastruktur rusak dan sebagainya. Itu kan sesuatu kejadian yang tidak dikehendaki, perubahan-perubahan semacam ini. Ataupun ada juga perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki kemudian tetapi sifatnya positif ya. Ini bisa bentuknya satu keberuntungan, keberkahan. Jadi ada suatu perubahan yang tanpa direncanakan tapi dampaknya justru malah bisa membawa berkah bagi kehidupan masyarakat. Contoh misalkan
banyak kejadian-kejadian yang secara tiba-tiba seseorang mendapatkan sesuatu yang mungkin yang sangat bermanfaat dalam hidupnya, ya. Nah, itu di antaranya ya, mengenai bentuk-bentuk dari perubahan sosial yang umum ya atau yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Mohon maaf atas segala kekurangan karena mungkin apa waktu dan kesempatannya terbatas ya. Insya Allah lain waktu kita membahas materi-materi yang lain dengan waktu yang lebih lama dan tersedia ya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam penyajian materi ini banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.